teman-teman, yang pertama kita akan bahas tentang prinsip asesmen. Teman-teman, bicara tentang asesmen ini, yang kita bahas malam ini adalah tentang prinsipnya. Itu yang pertama ya. Nah, teman-teman, asesmen itu punya 5 prinsip. Yang pertama, dia terpadu. Ya, artinya holistik gitu ya teman-teman. Artinya dia menyediakan sebuah informasi yang utuh bagi guru, murid, dan juga orang tua gitu ya. Kemudian juga dirancang sesuai dengan kebutuhan. Dan yang ketiga, valid dan terpercaya gitu ya teman-teman ya. Artinya ini bukan semata-mata direkayasa guru. Tujuannya hanya untuk menyajikan data yang bombastisnya keren banget. Tidak teman-teman. Tapi lebih kepada memetakan anak ada di posisi seperti apa. Sehingga asesmen itu akan bertindak sebagai cermin gitu ya teman-teman. Sehingga kita melihat itu bukan sebagai kesalahan kalau itu jelek. Tapi lebih kepada apa atau bagaimana cara kita membenahi. Gitu ya. Oke. Lalu teman-teman, itu merupakan adalah berbagai bentuk tugas dan instrumen, tapi tetap sasarannya tujuan pembelajaran. Ya, dan yang terakhir adalah sebagai laporan kemajuan belajar murid kita. Tapi sifatnya adalah sederhana dan informatif gitu ya teman-teman ya. Oke, kita mau lanjut. Nah, ini dia teman-teman. Gimana sih sebenarnya alur dari asesmen ini? Nah, alurnya yang pertama adalah kita harus pakai tujuan pembelajaran dan harus sesuai dengan itu dikembangkan. Yang kedua teman-teman, kita juga harus mengidentifikasi bentuk asesmen yang kita lakukan sehingga betul-betul bisa mengukur pembelajaran kita secara formatif maupun sumatif. Formatif maksudnya selama proses pembelajaran berlangsung. Sumatif artinya ketika pembelajaran sudah selesai. Gitu ya teman-teman. Maaf teman-teman kalau suara saya agak lain karena saya dari pagi bahkan dari semalam narasumber dari jam 8 sampai ke jam 4 sore teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan tetap tidak mengurangi esensi apa yang teman-teman dengarkan ya. Nah yang ketiga teman-teman, kita juga harus membuat instrumen asesmen formatif dan sumatif itu bersamaan ketika kita menyusun modul ajar. Karena dia memang bagian yang tidak terpisahkan. Ya. Kemudian teman-teman, ketika kita juga menyusun asesmen, kita harus laksanakan. Jadi bukan sekedar muatan di modul kita, kayak modul project atau modul intrakurik. Kemudian teman-teman, kita juga harus mengolah hasil asesmen. Ya, harus seperti itu. Oke, kita akan lanjut. Kita akan melihat apa sih paradigma dari asesmen ini, teman-teman. Bicara paradigma, ini bicara sebenarnya konsep esensinya seperti apa, gitu ya. Yang pertama, teman-teman, asesmen ini adalah menerapkan growth mindset. Ya, artinya ya wajar kalau kita salah selama belajar. Ya, belajar itu bukan tentang kecepatan kita cepat atau tidak, tapi lebih kepada kita melatih diri kita sehingga kita bisa melihat ada poin-poin yang akan bisa kita refleksikan sehingga terbentuk budaya positif tadi. Budaya positif apakah itu untuk berefleksi, memperbaiki, mengapresiasi orang lain, atau memberikan pujian bagi yang bagus gitu teman-teman ya. Nah kita mau lihat lagi nih yang pertama. Yang kedua dia terpadu. Yang ketiga keleluasaan dalam menentukan waktu asesmen. Kita bisa menentukan di kapan melakukan asesmennya sesuai dengan situasi kita. Gitu ya teman-teman ya. Saya izin boleh minum dulu ya teman-teman. Oke. Silakan teman-teman juga yang ingin sambil minum boleh ya. Oke, yang ketiga teman-teman lihat keleluasaan dalam menentukan waktu asesmen. Dia fleksibel banget ya. Lihat teman-teman, kalau asesmen diagnostik di awal pembelajaran dan awal lingkup materi. Asesmen formatif selama proses pembelajaran. Asesmen sumatif selesai satu lingkup materi atau pada akhir fase atau bahkan pada akhir semester kita boleh melakukannya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang berikutnya teman-teman adalah ini keleluasaan dalam menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, lalu keleluasaan dalam mengolah hasil asesmen. Kita bebas mengolahnya mau gimana gitu, tapi esensinya dapat ya apa yang mau kita asesmen gitu. Tentu itu nggak lari dari tujuan pembelajaran. Yang mau kita asesmen adalah apakah tujuannya tercapai atau tidak, atau minimal sejauh mana tujuan ini sudah dicapai gitu teman-teman ya.
Nah, yang terakhir untuk paradigma adalah kita menemukan keleluasaan dalam menentukan kriteria kenaikan kelas. Itu teman-teman ya. Nah, jenis-jenis dan fungsi asesmen ini kita mau lihat teman-teman ya. Jadi, asesmen itu teman-teman sebenarnya tidak hanya formatif, diagnostik, dan sumatif. Tapi sebenarnya sama aja sih gitu. Hanya penyebutannya aja gitu ya. Nah, yang pertama itu assessment as learning. Ini adalah assessment sebagai proses pembelajaran. Ya, ini masuklah formatif dan diagnostik. Kemudian assessment for learning. Ini assessment untuk proses pembelajaran. Ya, kita mau lihat apa yang bisa dipelajari gitu teman-teman. Ini formatif. Dan assessment of learning. Assessment pada akhir proses pembelajaran. Disebut dengan assessment sumatif. Gitu ya teman-teman ya. Ini aku pikir aman aja. Kita mau lanjut. Kita mau lihat satu-satu. Assessment as learning ini adalah sebagai proses pembelajaran untuk melibatkan murid dalam pembelajaran. Assessment as learning ini teman-teman juga bisa kita gunakan untuk melihat kebutuhan belajar murid. Diagnostik kan masuk mari, gitu teman-teman ya. Nah, berikutnya adalah assessment as learning. Masih sama ya, masih as learning teman-teman. Ini bisa digunakan sebagai refleksi atau sebagai umpan balik dan juga termasuk assessment formatif. Masuk juga ke sini formatif yang berupa penilaian diri, apakah itu self-assessment dan juga peer assessment, gitu ya teman-teman ya. Nah, ini baik, mari kita lihat teman-teman, ya ini assessment for learning. Kita bicara assessment for learning, ini kita bicara sebagai assessment formatif, ya. Ini kita mau lihat sejauh mana proses pembelajaran efektif atau bahkan kurang efektif, sehingga tujuannya lebih kepada menjaga pembelajaran itu berkualitas. Kalau dia kurang baik, diperbaiki biar kualitasnya tetap terjaga. Nah, teman-teman, ini juga bisa merupakan sebagai umpan balik bagi kita. Ya, kalau di assessment of learning ini di akhir, ini berupa evaluasi akhir dan juga teman-teman, ini dilakukan ketika jam pelajaran usai, apakah itu per pertemuan atau bahkan per topik atau bahkan per semester. Dia, oke? Tekniknya itu boleh praktik, boleh juga berupa produk, project, atau tes tertulis gitu ya teman-teman. Nah, ini kita akan masuk ke asesmen diagnostik. Teman-teman, asesmen diagnostik adalah asesmen yang dilakukan di awal pembelajaran. Asesmen diagnostik ini ada dua teman-teman. Yang pertama itu adalah asesmen formatif. Bukan ya. Asesmen diagnostik ini ada dua, izin teman-teman. Yang pertama itu asesmen non-kognitif. Dan yang kedua adalah asesmen kognitif, ya. Nah, ini yang ketiga. Ya, kalau dia asesmen yang kedua kan formatif dan yang ketiga itu asesmen sumatif. Teman-teman, kita mau lihat yang pertama dulu asesmen diagnostik. Ketika itu bicara yang non kognitif, itu bicara tentang asesmen yang kita lakukan kepada murid. Bukan berkaitan tentang pemahaman murid terkait materi atau intake mereka, kemampuan awal yang mereka bawa ke sekolah atau ke kelas kita apa, bukan. Tapi lebih kepada teman-teman, non-kognitif ini adalah kita ingin mengetahui situasi seperti apa yang dimiliki murid. Apakah itu berkaitan dengan orang tua? Apakah berkaitan dengan budaya di dalam keluarga? Atau berkaitan dengan aktivitas yang dia lakukan sehari-hari? Atau teman-teman, apa hobinya, apa hal-hal yang membuat dirinya tertarik, itu semua non-kognitif, ya. Sedangkan kalau dia kognitif, berkaitan dengan kemampuannya terkait dengan pelajaran kita, gitu ya teman-teman ya. Kita mau lanjut. Kalau formatif, ya sebelum kita lanjut, ini selama proses pembelajaran, ya. Kalau dia sumatif, di akhir, tadi kita udah bahas. Nah, tujuan asesmen diagnostik ini sebenarnya teman-teman adalah untuk mendiagnosa kemampuan dasar murid dan mengetahui kondisi awal mereka. Jadi kalau dia asesmen diagnostik, mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial murid, mengetahui aktivitas belajarnya di rumah apa, seperti yang tadi kita bahas. Kalau kognitif, mengenai capaian kompetensi mereka dan menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa, serta juga agar kita bisa memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Nah, contoh kegiatan pelaksanaannya teman-teman, kita boleh melakukan atau mengembangkan berbagai aktivitas atau bahkan cara ya. Kita bisa meminta siswa mengekspresikan perasaannya selama belajar di rumah serta menjelaskan aktivitasnya apa saja gitu ya teman-teman ya. Kita mau lihat
Misalkan kita mengajak anak-anak untuk bercerita, ya. Misalkan, coba ceritakan apa sih aktivitasmu setiap bangun pagi. Itu ternyata akan membuat kebutuhan belajarnya juga berbeda dengan yang lain. Gitu teman-teman ya. Ada yang menulis, ada yang menggambar, boleh juga. Misalkan, gambarkan suasana hatimu pada saat hari ini gitu. Jadi mereka boleh gambar gitu ya teman-teman ya.